Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Dendam masa lalu yang terpendam menjadikan nyawa yang terjerat sebagai bayaran. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Malam itu, desa Mandalaya tenggelam dalam suasana yang tidak biasa. Hujan deras mengguyur tanpa ampun, menutup suara-suara kecil apapun yang mungkin muncul di sekitar. Air hujan turun deras, memantul dari genteng-genteng rumah dan mengguyur jalanan tanah yang kini tergenang, membuat siapapun berpikir dua kali untuk melangkah keluar. Namun di bawah naungan gelapnya malam, dua sosok misterius berjubah hitam berjalan cepat tanpa suara. Salah satu dari mereka memiliki luka bekas cakaran di wajahnya. Mereka bergerak menembus hujan deras di pinggiran desa. Kabut mulai muncul di antara pepohonan yang menjulang di sepanjang jalan setapak menuju Lembah Sangkarogo. Mereka melangkah hati-hati, berusaha tetap tidak terlihat meski malam itu sepi tidak berpenghuni. Hanya mata mereka yang terlihat di balik tudung jubah. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Langkah-langkah mereka tenggelam dalam hujan, namun kehadiran mereka terasa dingin dan asing, seakan membawa niat tersembunyi. "Kamu yakin malam ini waktu yang tepat?" bisik salah satu dari mereka. Suaranya hampir tidak terdengar di antara gemuruh hujan. Matanya menatap tajam pada pria yang di sebelahnya penuh keraguan. "Jangan khawatir, tidak akan ada yang keluar di malam seperti ini. Lagi pula kita tidak punya pilihan lain. Jika pusaka itu tidak kita ambil sekarang, kita mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkannya." Keduanya bertukar pandang singkat lalu kembali melangkah. Kali ini lebih cepat. Sesekali mereka tergelincir di tanah yang licin, namun tidak ada yang berani berhenti. Suasana lembah semakin gelap dan kabut tipis semakin tebal menggantung rendah di antara pepohonan seperti hantu yang menyelimuti jalan. Di depan, lembah yang sudah lama ditinggalkan oleh warga desa kini tampak samar di balik tirai kabut. Mereka akhirnya sampai di tempat yang mereka tuju, tempat di mana pusaka Patram dikubur. Di tengah lembah itu, suasana pagar kayu tua melingkupi makam kecil. Pagar itu tampak rapuh dan usang. Sebagian kayunya mulai lapuk dimakan waktu, seakan terlupakan oleh orang-orang yang pernah merawatnya. Batu nisan yang ditumbuhi lumut berdiri di tengah-tengahnya, terbungkus kain putih yang sudah kusam dan lusuh. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati tempat ini, bahkan di siang hari sekalipun. "Ini dia, ayo kita mulai," bisik pria pertama dengan nada yang senang bercampur gugup lalu menuju makam itu. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah pisau kecil dari kantongnya. Dengan gerakan hati-hati ia menyibak kain lusuh yang menggantung di pintu pagar. Ketika ia mendorong pintu itu, terdengar bunyi berderit pelan seolah mengeluh karena disentuh setelah sekian lama dibiarkan. Pria satunya menatap makam itu lekat-lekat lalu berbisik, "Cepat gali di bawah nisan itu. Pusaka Patram seharusnya ada di sana." Orang yang memegang pisau itu segera berlutut dan menggali di depan batu nisan, mencungkil tanah yang basah dengan pisaunya. Hujan yang terus mengguyur membuat tanah terasa berat dan lengket, tapi ia menggali tanpa henti. Keringat bercampur air hujan menetes di wajahnya, namun ia tidak memperdulikan. Sesaat kemudian mata pisaunya membentur sesuatu yang keras di bawah tanah. Pria itu menghentikan gerakannya lalu menyingkirkan tanah di sekelilingnya dengan cepat. "Ini dia," desisnya dengan nada puas. Perlahan ia menarik sebuah kotak kayu tua yang terkubur di dalam makam itu. Kotak itu tampak lapuk namun masih kuat, seakan dilindungi oleh kekuatan tidak terlihat.
Mata mereka berbinar saat melihat kotak tersebut. Ia mendekat lalu berlutut di samping kotak itu tanpa membuang waktu. Ia meraih kotak kayu tersebut dan mulai merobek kain putih yang membungkusnya dengan pisau di tangan yang satunya. Jari-jarinya bergerak cepat dan tatapannya penuh hasrat. Ayo cepat, jangan buang waktu sebelum ada yang menyadari keberadaan kita. Mata mereka terus mengawasi sekitar dengan cemas. Pria pertama tersenyum tipis. Lalu akhirnya membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak sebuah keris kecil dengan lekukan bilah yang tampak tajam, seakan diciptakan untuk menembus kegelapan itu sendiri. Cahayanya samar memancar dari bilah keris tersebut, meskipun hampir tidak ada cahaya di sekitarnya. Udara di sekeliling mereka terasa berubah semakin dingin dan mencekam. Pria pertama mengangkat pusaka patrem dengan hati-hati. Sebuah sensasi aneh terasa di telapak tangannya. Pusaka itu dingin, namun juga terasa berdenyut, seakan menyimpan energi yang selama ini tertidur di dalamnya. Kita berhasil. Ayo sebelum ada yang melihat. Mereka merasa penuh kemenangan. Ia memasukkan keris itu ke dalam kantong hitam yang rapat lalu menatapnya. Keduanya segera beranjak berdiri, bergerak cepat meninggalkan makam itu. Langkah mereka tergesa-gesa ingin segera menjauh dari tempat tersebut tanpa mereka sadari. Begitu pusaka patrem diambil, kabut di sekitar lembah mulai berubah. Kabut itu semakin tebal, bergulung-gulung seperti uap panas yang muncul dari dalam tanah. Angin dingin berhembus kencang dari arah lembah, meniup pepohonan di sekitar mereka, membuat ranting dan daun berderak-derak. Suasana yang semula tenang kini berubah menjadi penuh ketegangan. Hawa lembah seolah marah karena sesuatu berharga telah direnggut darinya. Namun kedua pria itu hanya berjalan cepat tanpa menoleh ke belakang, tak menyadari perubahan aneh yang kini menyelimuti lembah. Perasaanmu tidak aneh? Tanya pria kedua, suaranya agak bergetar. Ia berhenti sejenak, matanya menatap kabut yang tampak semakin pekat di belakang mereka. Pria yang memiliki luka di wajah mendengus pelan berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tak perlu takut, semua ini hanyalah kebetulan. Yang penting kita berhasil mendapatkan pusakanya. Ia merasa yakin meski hatinya ikut diliputi perasaan tidak nyaman. Mereka terus melangkah, mempercepat langkah meninggalkan lembah Sangkarogo yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Kedua pria itu melirik ke belakang, namun tidak ada yang terlihat kecuali kegelapan dan kabut tebal yang berputar-putar menutup jalan mereka seperti tirai. Sesampainya di ujung lembah, mereka berhenti dan menghela nafas panjang. Akhirnya kita berhasil. Suaranya penuh kelegaan bercampur ketakutan yang samar. Namun sebelum pria kedua sempat menjawab, terdengar bunyi gemuruh rendah dari arah lembah. Tanah di bawah kaki mereka bergetar lembut, seolah ada sesuatu yang terbangun dari dalam tanah. Kabut semakin mengental menyelubungi lembah dengan bayangan kelabu yang pekat. Cepat pergi, tempat ini semakin aneh. Pria kedua matanya berkedip-kedip melihat ke sekeliling mereka. Ia menarik lengan pria pertama dan keduanya berlari menuruni lembah, meninggalkan lembah dan makam pusaka patrem yang kini kosong. Mereka tidak pernah sadar bahwa sesuatu yang besar dan kelam telah terlepas. Udara di lembah semakin dingin, dan kabut yang kian pekat terus bergulung menyelimuti lembah seperti tirai maut yang menyembunyikan kekuatan jahat yang baru saja terbangun dari tidurnya. Di tengah hujan deras yang mengguyur desa Mandalaya, beberapa warga yang bertugas berjaga malam berkumpul di pos jaga. Suasana terasa begitu sepi dan sunyi, hanya terdengar bunyi rintik hujan yang menghantam atap pos jaga yang terbuat dari seng, menciptakan suara gemerisik yang tidak henti-hentinya. Mereka duduk melingkar, menghangatkan tangan di atas tungku api kecil yang dinyalakan di tengah-tengah pos. Salah satu penjaga yang bernama Darto mengusap kedua tangan yang terasa dingin. Ia melirik keluar pos memandangi hujan deras yang jatuh deras dari atap. Wajahnya terlihat sedikit kesal. Bagaimana kita bisa berkeliling desa kalau hujan seperti ini? Ia menatap ke arah rintik-rintik hujan yang mengalir dari asbes pos jaga membentuk tirai air di depan mereka. Karno yang duduk di sampingnya hanya tersenyum tipis. Ia mengangkat bahunya santai. Nggak apa-apa toh, yang penting kita sudah selesai jadwal. Lagi pula siapa yang berani maling di desa ini apalagi saat hujan begini?
Karena mencoba menenangkan, sesaat kemudian seorang pemuda yang lebih muda dari mereka, Jaya, mendekat sambil membawa nampan dengan 3 gelas kopi yang masih berasap. Jaya tampak berusaha menghindari tetesan hujan agar kopi yang dibawanya tidak terkena air. Ini Pak, ngopi dulu biar gak ngantuk. Kamu memang pengertian, Jai, ucap Karno sambil menepuk bahu Jaya. Aroma kopi hangat langsung terasa sedikit mengusir rasa dingin di sekitar mereka. Jaya ikut duduk di samping mereka memegang gelas kopinya yang hangat sambil memandangi hujan di luar pos. Ngomong-ngomong, Pak Sudiro mana ya? Bukannya dia juga kebagian jadwal jaga malam ini? Karno menoleh ke arah jalan setapak di luar pos lalu menggeleng. Iya, seharusnya dia ada di sini, tapi aneh sekali. Dari tadi kok belum muncul. Apa mungkin dia nggak enak badan? Darto mengangguk pelan ikut melihat ke arah jalan setapak. Mungkin saja, tapi biasanya Pak Sudiro itu orangnya tepat waktu, jarang telat. Apalagi malam ini tugasnya penting. Sebuah bayangan samar terlihat dari kejauhan muncul dari arah lembah Sangkarogo. Bayangan itu bergerak perlahan dengan langkah tertati-tati, seolah orang itu berusaha keras untuk berjalan. Jaya yang melihat itu menepuk bahu Darto. Masih itu demit apa orang? Jaya menunjuk ke arah siluet itu ketika penjaga langsung memperhatikan sosok itu dengan waspada. Sepertinya orang, Jai, jawab Darto meski tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Sosok tersebut semakin mendekat. Meskipun belum jelas siapa dia, hanya terlihat bahwa tubuhnya basah kuyup dengan langkah yang tidak beraturan, seakan hampir tidak kuat berdiri. Itu Pak Sudiro bukan? Darto mengangkat tangan ke dahi mencoba melihat lebih jelas dalam cahaya temaram. Iya, sepertinya memang dia. Pak Sudiro, Bapak baik-baik saja? Sosok itu tetap diam, hanya terus berjalan mendekati pos jaga. Cahaya lampu di pos mulai memperlihatkan wajah Pak Sudiro yang pucat dan menatap kosong lurus ke depan. Matanya tampak putih seluruhnya seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Tubuhnya kaku dan kulitnya kebiruan seolah-olah seluruh darahnya telah lenyap dari tubuh karena merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Ada yang tidak beres dengan Pak Sudiro. Jai, kamu coba semburin sana gunakan payung. Karena melirik Jaya, namun Jaya menggeleng cepat, wajahnya menunjukkan ketakutan yang jelas. Aku takut Mas, dia kelihatan aneh. Ya wes, biar aku saja yang mendekat. Darto mengambil payung yang ada di sudut pos, lalu membuka payung tersebut dan berjalan perlahan ke arah Pak Sudiro. Hatinya berdebar, tapi ia berusaha menenangkan diri. Pak Sudiro, Bapak kenapa? Apa yang terjadi, Pak? Pak Sudiro tiba-tiba berhenti, berdiri diam beberapa meter di depan pos jaga. Tubuhnya tidak bergerak, hanya berdiri kaku di bawah derasnya hujan. Suasana malam yang hening membuat detak jantung Darto terdengar jelas di telinganya sendiri. Meski begitu, ia tetap melangkah lebih dekat, mencoba melihat wajah Pak Sudiro dengan lebih jelas. Pak Sudiro, Bapak bisa mendengar aku? Darto semakin khawatir. Ia mengulurkan tangannya berusaha menyentuh bahu Pak Sudiro. Namun tepat saat tangannya hampir menyentuh, Pak Sudiro tiba-tiba mengangkat kedua tangannya sendiri ke leher. Pergerakannya cepat, hampir seperti gerakan paksa. Tubuhnya bergetar dan wajahnya berubah meringis seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Darto mundur beberapa langkah menatap ngeri. Pak Sudiro, Bapak sedang apa? Tanpa peringatan, Pak Sudiro memutar lehernya dengan gerakan kasar. Terdengar suara tulang berderak dan retak, membuat para penjaga terdiam kaku. Mereka hanya bisa menatap saat kepala Pak Sudiro berputar penuh hingga 180 derajat, menghadap ke arah yang berlawanan. Tubuh Pak Sudiro terhuyung beberapa detik, matanya tetap menatap kosong ke depan. Detik berikutnya tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara berdebam. Tidak bergerak, tubuhnya tergeletak di tengah genangan air. Wajahnya yang penuh dengan ekspresi kosong masih terbuka lebar, seakan menyimpan teror yang tidak terucapkan. Darto melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat, sulit percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Karno berlari mendekat, menatap tubuh tidak bernyawa Pak Sudiro yang tergeletak di bawah hujan deras.
Apa yang terjadi dengan Pak Sudiro? Karena gemetar, matanya tidak lepas dari tubuh Pak Sudiro yang tampak seperti boneka yang dirusak. Jaya yang juga penasaran mendekat, berdiri di sebelah Karno. Bola matanya terbelalak melihat Pak Sudiro dengan keadaan kepala menghadap ke belakang. Mas, Pak Sudiro bunuh diri. Karno dan Darto menatap nanar Pak Sudiro. Mereka tidak bisa menjawab ini bunuh diri atau ada hal lain yang membuatnya melakukan hal ini. Kita harus segera ke rumah Ki Patra. Ini bukan kejadian biasa. Darto dan Jaya mengangguk lemah masih terpaku pada tubuh Pak Sudiro. Setelah beberapa detik, ia menarik nafas panjang berusaha menenangkan dirinya. Bersama-sama mereka meninggalkan tubuh Pak Sudiro di tengah hujan, lalu berlari ke arah rumah Ki Patra di ujung desa. Detak jantung mereka berdegup kencang, sementara di benak mereka terbayang wajah Pak Sudiro yang memutar lehernya sendiri dengan cara yang tidak masuk akal. Di sepanjang perjalanan, pikiran mereka dipenuhi berbagai pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Sudiro. Mengapa dia bertingkah aneh seperti itu? Ketika mereka tiba di depan rumah Ki Patra, mereka langsung mengetuk pintu dengan panik. Pintu terbuka cepat dan Ki Patra muncul dengan wajah penuh tanda tanya. Ia melihat wajah pucat dan tubuh gemetar Darto, Jaya dan Karno. Langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa ini malam-malam begini kalian tampak seperti melihat hantu? Ini bukan tentang hantu tapi Pak Sudiro. Dia mati, Ki. Mati? Apa yang terjadi? Pak Sudiro datang ke pos jaga malam ini, tapi ada yang aneh. Dia berjalan seperti mayat hidup, Ki, dengan mata putih dan kulit pucat. Saat kami coba mendekatinya, dia memutar lehernya sendiri sampai berputar balik lalu jatuh mati di depan kami. Ki Patra menarik nafas panjang berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Kematian seperti ini bukan hal yang biasa. Kematian seperti itu hampir pasti berkaitan dengan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang berada di luar nalar manusia biasa. Pak Sudiro memutar lehernya sendiri. Kalian yakin dengan apa yang kalian lihat? Kami yakin, Ki. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suara tulang lehernya berdarah seperti ranting patah. Setelah itu tubuhnya langsung terjatuh tidak bernyawa. Ki Patra terdiam sejenak memandang ke lantai dengan tatapan kosong. Pikirannya tenggelam dalam pemikirannya semakin gelap dan berat. Hatinya terasa sesak, dibebani oleh pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Ada sesuatu yang besar, gelap dan tidak terduga yang seakan mengintai desa Mandalaya dari dalam kabut yang mulai muncul beberapa hari terakhir. Firasatnya berkata ini bukan kebetulan. Setelah beberapa saat, Ki Patra menarik nafas dalam-dalam dan menegakkan tubuhnya. Ia menatap ketiga penjaga desa yang masih berdiri dengan wajah gelisah di hadapannya. Besok pagi kita kumpulkan semua warga di balai desa. Aku ingin mendengar apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lihat. Mungkin ada yang bisa membantu kita memahami semua ini. Baik, Ki, biar kami bertiga yang menyampaikan pada warga desa. Dan untuk sementara pastikan tidak ada seorang pun yang mendekati lembah Sangkarogo. Tempat itu sebaiknya kita jauhi sampai kita tahu apa yang sedang terjadi di sana. Darto, Karno dan Jaya saling berpandangan, saling mencari dukungan di antara tatapan ketakutan mereka. Lalu mereka mengangguk serempak. Baik, Ki. Sejenak suasana hening hingga Darto akhirnya membuka suara menanyakan pertanyaan yang sejak tadi mengganjal di benaknya. Lalu bagaimana dengan jasad Sudiro, Ki? Apa yang harus kita lakukan? Bawa jasadnya ke balai desa, kita siapkan untuk pemakaman besok pagi. Kalian juga perlu beritahu keluarganya dengan hati-hati. Ucapan Ki Patra terdengar tegas, namun ada kesedihan yang terpendam dalam nada suaranya. Raut wajah ketiga penjaga itu seketika berubah pucat. Mereka saling tatap, tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang mulai menjalari mereka. Ki Patra menyadari kegelisahan mereka dan berusaha menenangkan. Tidak perlu takut, kalian tidak akan kenapa-napa. Darto, Karna dan Jaya saling menatap kembali dan perlahan mengangguk. Meskipun tetap takut, kepercayaan mereka pada Ki Patra memberi mereka sedikit kekuatan.
Saat mereka bertiga hendak beranjak pergi, Ki Patra mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka menunggu sejenak. Satu lagi, tolong jangan sebarkan cerita tentang kematian Sudiro. Cukup katakan bahwa dia meninggal dengan cara yang misterius. Aku tidak ingin warga terlalu panik sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena mengangguk pelan memaksakan senyum tipis meskipun ketakutannya masih terlihat jelas. Baik Ki, kami akan jaga mulut. Ki Patra mengangguk puas lalu melambaikan tangan memberikan isyarat pada mereka untuk segera kembali ke pos. Sekarang kembalilah jaga desa dan jangan biarkan siapapun berkeliaran terlalu jauh dari rumah malam ini. Ketiga penjaga itu pamit dengan sedikit membungkuk lalu meninggalkan rumah Ki Patra dengan langkah tergesa. Diiringi hujan yang masih turun rintik-rintik, mereka berjalan perlahan di bawah naungan kabut malam. Sementara bayangan pohon-pohonnya berdiri tegak tampak seperti sosok gelap yang diam mengawasi mereka dari kejauhan. Ketiganya merasa ketakutan, namun rasa hormat dan kepercayaan pada Ki Patra membuat mereka terus melangkah. Setelah mereka pergi, Ki Patra berdiri di ambang pintu rumahnya menatap ke arah lembah yang tersembunyi dalam kegelapan malam. Kabut tampak menggulung lembah itu dengan rapat, menambah kesan misteri dan ancaman yang terasa semakin dekat. Hatinya semakin tidak tenang, firasat buruk semakin kuat, tapi ia sadar ada hal yang harus ia lakukan sendiri untuk memahami bahaya yang mungkin mengancam. Pagi itu, di bawah arahan Ki Patra, para warga berkumpul di balai desa berharap menemukan penjelasan atas berbagai kejadian aneh yang mereka alami. Balai desa yang biasanya ramai dengan canda tawa kini dipenuhi wajah-wajah tegang, bisik-bisik penuh kekhawatiran dan mata yang saling berpandangan dengan cemas. Di tengah ruangan berdiri Ki Patra, sosoknya yang biasanya membawa ketenangan kini menyiratkan keprihatinan yang mendalam. Tatapannya menyapu satu persatu wajah warga yang menatap penuh harap dan ketakutan. Ki Patra menarik nafas dalam-dalam lalu membuka pertemuan dengan nada rendah namun jelas. Aku tahu kalian semua merasakan ada yang tidak beres dengan desa kita. Ki Patra memandangi mereka berusaha menunjukkan ketenangan meski di dalam hatinya bergemuruh kecemasan. Warga mulai berbisik pelan saling melirik dengan raut penuh kegelisahan. Seorang pria parubaya bernama Mbah Kirman mengangkat tangan, suaranya berat ketika ia mulai berbicara. Ki Patra, saya dan beberapa warga yang tinggal di dekat lembah Sangkarogo merasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali kami melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan, tapi begitu kami mendekat, bayangan itu menghilang lenyap begitu saja. Bayangan-bayangan, apakah bentuknya jelas? Tidak, Ki, bentuknya kabur, tinggi seperti manusia tapi tidak sepenuhnya nyata. Bayangan itu hanya tampak di pinggir pohon-pohon mengintai dari sela-sela batang. Mbah Kirman suaranya menurun saat mengingat sosok tersebut. Beberapa warga mengangguk menunjukkan bahwa mereka mengalami hal serupa. Salah seorang wanita sari mengangkat tangannya dengan gugup. Benar Ki Patra, saya juga melihat bayangan itu semalam, tapi saya pikir itu cuma ilusi. Mungkin hanya kabut yang berputar. Aku mendengar hal yang sama dari banyak di antara kalian dan kejadian semalam di pos jaga. Sudiro, dia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Keheningan seketika menyelimuti balai desa. Beberapa warga saling berpandangan, sementara yang lainnya hanya menatap Ki Patra dengan raut bingung dan takut. Mereka mulai berbisik-bisik, suara-suara pelan yang memenuhi ruangan. Seorang pria tua yang duduk di belakang, Marno, tidak tahan lagi untuk bertanya. Tidak wajar maksudnya bagaimana, Ki? Apa yang sebenarnya terjadi pada Sudiro? Ki Patra menarik nafas panjang kemudian menghela nafas dengan berat, jelas-jelas enggan membahas kematian Sudiro yang penuh misteri. Sudiro, dia pergi dengan cara yang sulit dijelaskan. Tubuhnya mengalami sesuatu yang sepertinya tidak bisa kita pahami. Aku tidak ingin menceritakan secara detail, tapi ketahuilah bahwa ini bukan kematian yang biasa. Warga yang mendengar penjelasan tersebut langsung gelisah. Beberapa dari mereka tampak semakin takut. Wajah-wajah mereka kini mencerminkan ketakutan yang semakin besar.
mereka mulai membayangkan hal-hal yang lebih buruk. Seolah-olah bayangan gelap kini benar-benar mengintai setiap sudut desa mereka. Suara pelan bergumam memenuhi balai desa dan beberapa warga saling berbisik di antara mereka. Mbah Kirman yang sejak tadi mendengarkan dengan cermat menatap Ki Patra dan bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan, Ki?" "Untuk sekarang aku hanya meminta kalian tetap tenang dan waspada. Hindari lembah Sangkarogo. Jangan biarkan anak-anak bermain atau mendekati area itu. Aku akan mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana." Kata-kata Ki Patra yang tegas sedikit mengurangi ketegangan meskipun raut kecemasan masih tergambar jelas di wajah-wajah mereka. Mereka mengangguk menunjukkan rasa hormat dan kepercayaan pada Ki Patra meskipun kecemasan masih melingkupi hati mereka. Setelah beberapa saat, Ki Patra menutup pertemuan dengan permintaan agar setiap warga tetap bersama keluarga mereka malam ini dan tidak keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Warga mulai berangsur-angsur meninggalkan balai desa dengan langkah pelan dan wajah yang masih penuh ketakutan. Ki Patra berdiri di depan balai desa menatap kabut yang semakin tebal di sekitar lembah. Firasat buruknya semakin kuat, perasaan bahwa sesuatu yang besar dan berbahaya sedang mengintai desa ini kini bukan hanya sekedar berasangka. Ia tahu ada yang hilang dari lembah Sangkarogo dan ketidakseimbangan ini mungkin adalah permulaan dari ancaman besar yang akan segera datang. Dengan itu Ki Patra pulang dengan perasaan berat. Ia sadar bahwa langkah-langkah selanjutnya adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi sebagai kepala desa, ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan setiap warga Mandalaya. Meski belum mengetahui bahwa pusaka Patram telah dicuri, dalam hatinya ia merasa bahwa hilangnya pusaka itu adalah awal dari malapetaka yang besar yang mengancam desa. Desa Mandalaya terasa semakin sepi. Kabut yang sejak kemarin tidak kunjung pergi kini semakin pekat, menyelimuti setiap sudut desa dengan warna abu-abu yang pekat. Hawa dingin menyusup hingga ke dalam rumah membuat warga merasa tidak nyaman. Kejadian kematian Pak Sudiro masih membekas di benak setiap orang membuat mereka diam-diam bertanya-tanya, apakah kematian seperti itu bisa menimpa mereka juga? Di sebuah rumah di pinggir desa, Girman duduk di teras rumahnya membungkus tubuhnya dengan kain sarung yang agak tebal. Matanya menatap kosong ke halaman yang diselimuti kabut. Pikirannya berkecamuk. Rumahnya terletak di dekat kebun bambu yang lebat. Dan pada malam-malam yang tenang, tempat itu selalu terasa menyimpan kegelapan. Malam ini, kegelapan itu terasa lebih pekat. Girman menarik nafas panjang, berusaha mengusir rasa tidak enak yang mengganjal di dadanya. Hanya kabut. Cuma kabut. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, namun ada sesuatu yang ganjil malam itu. Perasaan berat dan tidak terjelaskan semakin menekan pikirannya. Ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi, menunggu di antara bayang-bayang yang tersembunyi. Setelah beberapa saat, Dirman bangkit dari duduknya, melangkah ke pekarangan rumahnya. Langkah-langkahnya terasa pelan dan berat. Seakan-akan ada kekuatan tidak terlihat yang menariknya keluar. Ia melangkah maju, matanya menyipit berusaha melihat lebih jelas di tengah kabut yang semakin tebal. Saat mendekati batas pekarangan, Dirman melihatnya di sudut kebun bambu di antara batang-batang bambu yang tinggi dan lebat. Ada sosok bayangan, sosok itu berdiri diam tidak bergerak namun terasa mengawasi. Dirman berhenti, tubuhnya langsung kaku. Ia berusaha melangkah mundur tapi kakinya terasa terpaku di tempatnya. "Siapa di sana?" Suaranya nyaris tidak terdengar, hanya sebuah bisikan di tengah dingin dan kabut. Ia tidak benar-benar ingin dijawab, namun dorongan untuk bertanya muncul dari rasa takut yang semakin dalam. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam, namun seakan menatap Dirman dengan mata yang tidak terlihat. Meski wajahnya kabur tertutup kabut, Dirman bisa merasakan kehadiran yang begitu nyata, penuh amarah dan kekelaman. Bulu kuduknya langsung berdiri, nafasnya memburu dan sebuah ketakutan yang luar biasa mulai menyelimuti hatinya. Dirman mencoba mundur, ingin menjauh dari bayangan itu, namun tiba-tiba tubuhnya berbalik dan langkahnya mulai mendekat pada sosok itu. Ada apa ini? Kenapa tubuhku bergerak sendiri? Dirman bingung. Ia mencoba menghentikan kakinya, memaksa tubuhnya berhenti, namun tidak ada gunanya.
Tubuhnya bergerak sendiri seakan-akan telah dirasuki sesuatu. Ia tidak lagi memiliki kendali atas dirinya. Langkah demi langkah Dirman terus bergerak maju. Semakin dekat dengan bayangan itu, matanya melotot. Nafasnya tidak teratur, tubuhnya tidak mau berhenti. Bayangan itu semakin jelas, kulitnya pucat. Matanya kosong menatap lurus dengan raut wajah yang hampa. Bibirnya biru seperti orang mati. Dirman ingin berteriak namun suara itu tidak keluar. Bayangan itu mengangkat satu tangannya menunjuk tepat ke arah Dirman, mengisyaratkan sesuatu yang tidak terungkapkan. Tanpa peringatan, Dirman merasakan tubuhnya menegang, nafasnya tersengal, dan penglihatannya perlahan menjadi kabur. Dengan gerakan kaku tubuhnya berbalik menuju kebun bambu. Langkahnya perlahan namun tegas, seperti ada tangan tidak terlihat yang mengarahkannya ke sana. Tidak, tidak. Dirman bergumam dengan sisa kesadarannya, suara lirih yang tenggelam di antara gemerisik bambu dan suara kabut yang merambat. Namun tubuhnya tidak mau berhenti. Langkahnya berlanjut hingga ia sampai di tengah kebun bambu. Di sana ia berhenti, dikelilingi oleh batang-batang bambu yang tinggi. Dirman merasa seperti terperangkap di tempat yang dingin dan penuh kehampaan. Tangannya terangkat perlahan, gemetar hebat seolah ada kekuatan yang memaksanya. Dengan tenaga yang tidak terjelaskan, ia mulai mencabut sebatang bambu dari tanah. Pandangannya mulai kabur, dan ia mendongak memegang bambu tersebut erat-erat, mengangkatnya tinggi di atas kepala, bersiap menancapkan benda itu ke tubuhnya sendiri. Dada Dirman berdebar semakin kencang dan air mata mulai mengalir di pipinya. Tolong, siapapun tolong aku. Tepat ketika ia hendak menancapkan bambu itu ke arah dadanya, sebuah suara muncul dari kejauhan. Suara yang dalam, tegas dan kuat terdengar jelas menembus kabut yang mengelilingi kebun. Dirman, berhenti! Suara itu membuat Dirman tertegun, tubuhnya gemetar dan seketika ia merasakan kendali atas dirinya mulai kembali. Cengkrama dingin yang menakutkan itu perlahan-lahan menghilang. Tangannya yang menggenggam bambu menurunkan benda itu perlahan, dan tubuhnya terasa semakin ringan. Dari balik kabut, Ki Patra melangkah tegas, matanya berkilah. Di lehernya tergantung sebuah kalung dengan bandul permata hijau gelap. Tanpa ragu Ki Patra melepaskan kalung pusaka itu, lalu melangkah cepat mendekati Dirman. Nafas Dirman, tenangkan nafasmu. Ki Patra menepuk pelan bahu Dirman. Dirman mencoba mengikuti perintah itu. Dengan nafas yang berat ia perlahan mengatur dirinya, menggenggam bambu itu lebih lemah. Tubuhnya bergetar hebat, namun perlahan kendali atas tubuhnya terasa kembali sepenuhnya. Ki Patra menempelkan bandul permata hijau itu ke kening Dirman sembari membisikkan sebuah mantra yang terdengar menenangkan. Pusaka itu memancarkan cahaya yang semakin terang ketika menyentuh kening Dirman. Seketika Dirman merasakan beban gelap yang semula menekan pikirannya menghilang. Seolah energi jahat yang menguasainya tersedot keluar dari tubuhnya. Dirman menurunkan bambu dari genggamannya. Benda itu jatuh ke tanah dengan suara pelan. Matanya perlahan kembali hidup, menunjukkan kelegaan yang dalam dan ketakutan yang masih tersisa. Ia menatap Ki Patra dengan wajah pucat dan pandangan yang masih sedikit linglung. Ki, apa yang terjadi padaku? Apa yang kamu rasakan tadi, Man? Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku, Ki. Rasanya seperti ada yang memaksaku. Begitu ya, sudah, sekarang pulanglah. Istirahatlah di rumah dan jangan keluar malam-malam seperti ini. Aku akan menyelidiki lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dirman hanya mengangguk, tidak mampu berkata-kata lagi. Ia perlahan melangkah pergi, tubuhnya masih terasa lemas seolah baru saja keluar dari mimpi buruk yang tidak terjelaskan. Setelah Dirman menghilang dari pandangan, Ki Patra berdiri sendiri di tengah kebun bambu, menatap ke arah lembah Sangkarogo di kejauhan. Ia menarik nafas dalam-dalam. Pikirannya berpusat pada firasat buruk yang selama ini menghantuinya. Ada sesuatu yang rusak di lembah Sangkarogo, sesuatu yang telah mengganggu keseimbangan desa, membiarkan kekuatan jahat merasuk ke dalam diri warga yang tidak bersalah. Aku harus memeriksa segel di lembah. Dengan langkah perlahan ia berjalan meninggalkan kebun bambu, menyusuri jalan yang membawanya ke lembah Sangkarogo, tempat pusaka patron yang seharusnya menjaga keseimbangan energi di desa ini dari segala ancaman. Jika segel itu rusak atau hilang, ia tahu konsekuensinya akan lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan.
Ki Patra berjalan mantap menembus kabut yang semakin tebal di sekitar lembah Sangkarogo, namun jantungnya berdegup cepat. Dihantui firasat buruk yang semakin kuat, udara di lembah terasa dingin dan lembab. Sementara suara-suara kecil seperti bisikan samar dan gemerisik dedaunan semakin jelas terdengar di telinganya. Ketika ia mendekati lokasi makam tempat pusaka Patram seharusnya tertanam, hawa di sekitar lembah terasa jauh lebih aneh. Biasanya ketika pusaka itu masih berada di tempatnya, lembah ini terasa teduh dan tenang meskipun dikelilingi pepohonan yang tinggi yang menjulang. Namun kali ini hawa di sekitar lembah terasa bergetar, seperti ada energi yang bergolak dan mengancam. Ki Patra merasakan bulu kuduknya berdiri. Perasaan apa ini? Sesampainya di makam yang terletak di tengah lembah, pandangannya langsung tertuju pada makam tersebut. Bola matanya melebar. Pagar kayu yang biasa tertutup rapat kini terbuka lebar, berderit pelan ketika angin menyentuhnya. Tanah di sekitar makam tampak berantakan seperti baru saja digali dengan kasar. Hatinya berdebar semakin kencang dan perasaan khawatir yang selama ini ia pendam kini menjalar menjadi ketakutan yang nyata. Ia melangkah masuk ke dalam pagar, matanya meneliti setiap sudut makam dengan teliti. Nisan kecil yang biasanya menjaga pusaka Patram tampak terjatuh miring, seakan digeser dengan sengaja. Lubang tempat pusaka Patram tertanam kini kosong, hanya ada sisa-sisa tanah yang tergali. Tidak mungkin. Tubuhnya langsung merasa dingin, seakan seluruh darahnya berhenti mengalir. Ia berjongkok meraba tanah yang basah dan lembab di sekitar lubang itu, mencoba mencari sisa-sisa keberadaan pusaka, namun tidak ada apapun di sana. Ki Patra berdiri kembali, tatapannya tertuju ke arah kabut yang menggantung rendah di sekitar lembah. Kabut itu terasa semakin pekat, semakin berputar-putar seolah merayakan kebebasan yang baru ditemukan. Gawat, desa dalam bahaya. Ia tahu dengan hilangnya pusaka Patram, segel yang menjaga keseimbangan energi di desa ini telah lenyap. Hatinya semakin dipenuhi dengan rasa takut dan kecemasan. Ia harus menemukan cara untuk mengembalikan pusaka itu sebelum keadaan semakin memburuk, sebelum lebih banyak warga menjadi korban. Siapa yang berani mengambil pusaka itu? Ki Patra menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia menutup mata sejenak, berdoa dalam hati agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang kini mengancam seluruh desa. Saat itu di antara kabut yang bergulung terdengar suara gemerisik dedaunan. Ki Patra terdiam mengarahkan pandangannya ke sekeliling lembah yang terasa semakin mencekam. Bayangan-bayangan aneh mulai tampak di antara pepohonan, seperti sosok-sosok tak berbentuk yang menari di balik kabut. Suara bisikan samar terdengar seolah-olah ada sesuatu yang mencoba berbicara kepadanya, namun terlalu jauh untuk dipahami. Ki Jagat Pitu Teluk Kolorogo. Ki Patra segera melangkah menjauh dari makam, tubuhnya penuh kewaspadaan. Ia tahu tidak ada gunanya berlama-lama di lembah ini. Pikirannya dipenuhi rencana, ia harus segera memperingatkan warga. Namun bahkan saat ia meninggalkan lembah itu, bayangan-bayangan yang menari di balik kabut tetap mengikuti langkahnya, menemaninya hingga ia kembali ke desa, seakan mengingatkan bahwa ancamannya lebih besar sedang menunggu di hadapan mereka. Dua pemuda melangkah santai keluar dari keramaian dengan wajah sedikit lega. Hiruk-pikuk pasar yang sejak pagi memadati jalanan perlahan mereda, memberikan mereka sedikit keheningan setelah pagi yang penuh kesibukan. Mereka baru saja menyelesaikan misi yang diberikan oleh guru mereka. Ayo wis pulang, urusan kita udah kelar. Bener-bener bahaya itu. Bilangnya ngajak ketemu temennya malah disuruh jualan entok dulu. Reza bibirnya cemberut kesal. Awalnya ia diminta menemani Mbah Arya ke rumah temannya, tapi ternyata justru diminta membantu menjual entok di pasar. Kuncoro hanya tertawa kecil melihat ekspresi sahabatnya itu. Wih, sudah usah sambat wae, ayo pulang. Ia menaikkan keranjang ke boncengan sepeda tuanya yang sudah karatan. Reza duduk di belakang, memegang keranjang entok yang berat agar tidak jatuh. Seperti biasa, Kuncoro yang harus mengayuh sepeda tua mereka sepanjang perjalanan pulang. Dari tadi bibir Reza tidak berhenti menggerutu.
Cuaca yang terik semakin memperparah rasa kesalnya hingga ia merasa nyaris mendidih. Di tengah jalan kecil yang teduh, tiba-tiba langkah Kuncoro melambat. Pandangannya tertuju pada sebuah titik di pinggir jalan. Ia menatap beberapa detik sambil berpikir, lalu tersenyum. Tanpa peringatan, ia menekan rem sepeda mendadak, membuat kendaraan mereka berhenti tiba-tiba. Reza yang duduk di belakang nyaris saja terlempar ke depan hingga dagunya menyentuh ubun-ubun Kuncoro. Jangkrik kutu kumpret, kenapa ngerem dadak? Ono sing seger-seger ya. Kuncoro menunjuk ke arah pinggir jalan. Reza mengikuti arah tunjukannya. Di sana sebuah gerobak kecil berdiri di bawah payung warna-warni. Tulisan di atas papan kayu di gerobak itu terbaca jelas meski sudah usang. Es dawet ayu. Baca Kuncoro dengan suara bersemangat. Ia menoleh ke Reza, matanya berbinar-binar. Meski bibirnya masih terasa sakit akibat rem mendadak tadi, Reza tidak menolak. Bayangan es dawet dingin membuat panas dan kesalnya sedikit mereda. Yowes, ayo Rono. Tanpa menunggu lebih lama, Kuncoro memutar setir sepeda menuju gerobak dawet itu. Saat mereka semakin dekat, Reza mulai menyipitkan mata memperhatikan lebih seksama. Ada yang terasa janggal. Penjual dawet di balik gerobak itu adalah seorang pria dengan kumis tebal dan brengos yang menutupi sebagian besar wajahnya. Pria itu sibuk meracik dawet sambil meniup-niup kumisnya yang menghalangi mulutnya. Reza menyikut Kuncoro dan berbisik. Dawet ayu tapi yang jualan malah brengosan Coro. Iya, harusnya dawet brengos ya. Kuncoro tertawa pelan sambil menutup mulut agar penjual tidak tersinggung. Mereka berdua terbahak kecil sambil menahan suara. Penjual dawet itu menoleh dengan pandangan curiga namun masih tetap tersenyum ramah. Pak, dawetnya 2 ya? Nggih mas, monggo duduk dulu. Reza dan Kuncoro duduk di kursi kecil di depan gerobak masih menahan senyum. Pandangan Reza terus terpaku pada tulisan dawet ayu di papan gerobak itu. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan kebisuannya. Pak, ini kan namanya dawet ayu tapi kok yang jualan nggak ayu toh pak? Hehehe, salah tulis mas, maklum sekolah cuma sampai kelas 2 SD. Terus tadinya mau dikasih nama apa pak? Penjual itu menyerahkan 2 gelas dawet yang baru saja diraciknya. Ia menoleh ke papan namanya sambil mengangguk kecil. Awalnya saya mau tulis dawet Uya, tapi karena buta huruf malah jadi Ayu. Walah, namanya Pak Uya toh? Iya mas, nama saya Uya. Dengan senyum simpul, Reza dan Kuncoro menikmati es dawet dingin di bawah payung yang teduh. Rasanya segar dan manis, menyapu tenggorokan mereka yang kering setelah seharian di pasar. Reza menghabiskan suapan terakhir dari es dawetnya lalu mengelap bibirnya dengan punggung tangan. Wajah yang tadinya masam kini terlihat lebih cerah. Kuncoro pun sudah selesai dan berdiri sambil merapikan keranjang entok di boncengan. Wih, seger-seger begini, ayo kita berangkat lagi. Matur nuwun pak. Mungkin mas, mampir lagi yang lewat ya. Reza dan Kuncoro kembali menaiki sepeda mereka. Perjalanan kali ini terasa lebih menyenangkan. Reza yang tadinya kesal kini tampak ceria. Mereka menyusuri jalan kecil yang membelah hamparan sawah hijau di kiri dan kanan, sembari menikmati angin sepoi-sepoi dan suara burung yang kembali ke sarang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama saat mereka mulai menuruni jalan berbatu. Kuncoro merasakan sesuatu yang janggal. Suara gemeretak dari belakang mulai terdengar semakin keras setiap kali ia mengayuh pedal. Suara itu membuat Kuncoro menoleh ke arah Reza dengan mata membesar. Iya, kayaknya ada yang tidak beres ini. Apa Coro? Perasaan lancar-lancar wae. Belum sempat Kuncoro merespon, tiba-tiba terdengar suara benda patah yang diikuti lepasnya ban belakang sepeda tua mereka. Ban itu meluncur keluar dari asnya terlempar ke depan mereka dengan cepat. Ya, ban ucol. Dalam hitungan detik, sepeda mereka yang tanpa penyangga langsung oleng. Kuncoro kehilangan keseimbangan dan keduanya pun terlempar ke samping mereka, jatuh berguling di tanah berdebu. Sementara sepeda tua itu ambruk dengan dramatis di tengah jalan.
Kuncoro dan Reza terdiam sejenak, masih terbaring di tanah sambil menahan sakit di tubuh mereka yang teratuk bebatuan. Reza bangkit lebih dulu mengusap siku yang tergores sambil meringis. Kamu gimana sih, Coro? Sepeda kok bisa sampai copot gitu banyak? Kuncoro yang masih terduduk di tanah hanya bisa memandangi ban belakang sepeda mereka yang menggelinding pelan hingga berhenti beberapa meter di depan mereka. Dengan wajah tak percaya, Kuncoro menggeleng pelan. Ya wong aku juga nggak tahu aja. Tadi kan baik-baik aja, tiba-tiba ya ucul gitu aja. Kuncoro mencoba klarifikasi. Reza berdiri sambil membersihkan celana yang berdebu. Lalu dengan kesal menendang sepeda tua itu yang kini hanya berdiam tanpa ban belakang. Sepeda tua gini kok masih dipakai? Kenapa nggak minta dibelikan yang baru, Coro? Kuncoro hanya bisa tersenyum pahit sambil mengusap pakaiannya yang kotor. Lah iya, siapa sangka bakal copot gini. Baru pertama kali kejadian loh. Reza menghela nafas sambil menatap sepeda tua yang kini tidak berdaya. Seperti benda antik yang sudah saatnya dipensiunkan, mereka mencoba memutar otak untuk mencari solusi. Tetapi kondisi sepeda mereka tampak sudah tidak bisa diperbaiki di jalan. As belakangnya aja yang patah ya. Mau pakai kayu buat penggantinya juga ndak bakal bisa. Lah jadi gimana kita pulang, Coro? Mereka berdiri memandangi sepeda tua itu dengan perasaan campur aduk, bingung, kesal, dan putus asa. Setelah beberapa saat berpikir, Kuncoro akhirnya menarik nafas panjang dan menepuk bahu Reza. Yowis, tidak ada pilihan lagi. Kita jalan kaki saja. Jalan kaki sambil gotong sepeda begini. Kamu serius, Coro? Ya mau gimana lagi, Zah? Reza hanya bisa mendesak kesal, tidak ada jalan lain lagi selain menggotongnya. Dengan sisa tenaga yang mereka punya, mereka memanggul sepeda tua itu meninggalkan keranjang entok yang mereka bawa supaya lebih ringan dan akan mengambilnya lagi nanti. Seorang pria parubaya melangkah keluar dari dalam rumah menuju teras membawa segelas teh hangat yang baru saja diseduh. Uapnya masih tipis mengepul, udara sore itu begitu sejuk. Angin berhembus lembut, ia berniat menikmati sisa hari sambil menyesap teh sambil memandangi sawah hijau yang terhampar dari kejauhan. Namun baru saja ia hendak menyeruput teh, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di ujung jalan desa. Ia mengerenyit memperhatikan lebih seksama. Di kejauhan tampak dua pemuda berjalan terhuyung-huyung. Yang membuatnya tercengang bukan hanya kondisi mereka yang lusuh penuh debu, tapi juga bahwa kedua pemuda itu tidak lagi menunggang sepeda, melainkan sebaliknya mereka menggotong sepeda tua di pundak. Iya Gusti, bocah-bocah ngopo neh? Mbah Arya menahan tawa dan tersedak menyemburkan teh yang baru saja masuk ke mulutnya. Ia sampai terbatu kecil berusaha memastikan penglihatannya tidak keliru. Kuncoro dan Reza yang kelelahan sudah tidak peduli lagi pada penampilan mereka yang acak-acakan. Akhirnya sampai di halaman rumah Mbah Arya. Dengan hati-hati mereka menurunkan sepeda tua yang hampir remuk itu. Lalu terduduk di tanah berusaha mengatur napas. Mbah Arya masih berdiri terpaku menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum geli. Lah kalian berangkat naik sepeda, tapi kenapa pulangnya malah kebalik sepedanya yang naik kalian? Mbah Arya tidak mampu menyembunyikan keheranannya. Reza dan Kuncoro hanya bisa saling pandang sejenak. Terlalu lelah untuk langsung menjawab. Setelah nafas mereka mulai teratur, Kuncoro akhirnya angkat bicara, berusaha menjelaskan situasi mereka. Iki lho mbah, tadi ban sepedanya ini ucul. Lagi enak-enak jalan tiba-tiba copot. Kuncoro dengan wajah pasrah menunjukkan sepeda yang kini sudah teronggok tanpa ban belakang. Mbah Arya menatap sepeda tua itu dengan tatapan prihatin. Ia menggeleng-gelengkan kepala, senyumannya masih mengambang. Pantas selama pulangnya, tak kira kalian diculik demit. Mana ada demit yang mau nyulik Coro, mbah? Sudah, sekarang kalian cepat masuk, bersihkan diri dulu. Di dapur ada air minum sama makanan. Ambil sana buat isi tenaga kalian yang habis gotong sepeda itu.
Bahar yang melambaikan tangan mengajak mereka masuk. Mereka segera masuk ke dalam, membersihkan diri dari debu yang menempel dan mengambil air minum serta makanan yang sudah disiapkan. Sambil mengunyah makanan, mereka sesekali saling pandang dan tertawa kecil mengingat insiden ban sepeda copot yang membuat mereka terpaksa pulang dengan kondisi begitu kacau. Setelah mereka selesai, Bahar yang memanggil mereka kembali ke teras. Di meja kayu teras rumah, pusaka tombak Madusena yang patah tergeletak di sana. Reza dan Kuncoro yang baru duduk seketika saling tatap. Meski tombak itu sudah patah dan retak di beberapa bagiannya, pesonanya tetap tidak tertandingi. Cahaya senja yang samar seolah memantulkan aura dari pusaka tersebut, memancarkan wibawa yang dalam dan tidak tergoyahkan. Sebuah perpaduan antara kekuatan besar yang menakutkan dan ketenangan yang merasuk. Mbah, ini tombak Madusena milik Mahendra, ucap Reza dengan pelan, hampir berbisik seolah rasa hormatnya pada pusaka itu mencegahnya untuk berbicara lebih keras. Mbah Arya mengangguk, matanya tak lepas dari tombak tersebut. Wajahnya memancarkan ekspresi berat yang jarang terlihat. Iya, Sah. Simba tidak menyangka tombak ini bisa sampai begini, patah dan retak seperti ini. Tapi ini masih bisa diperbaiki kan, Mbah? Tatapan Kuncoro penuh kekhawatiran saat ia meneliti retakan di bilah dan gagang kayu yang lusuh. Mbah Arya tidak menjawab. Ia menatap tombak itu dalam-dalam seolah berusaha menyelami sejarah panjang yang tersimpan di setiap retakan. Ada keraguan yang menyusup di hatinya. Ia tahu bahwa setiap pusaka kuno seperti tombak Madusena dibuat dengan bahan dan cara yang tidak mudah ditiru. Sebuah keahlian yang langka sekaligus sakral. Semoga saja masih bisa diperbaiki. Hatinya masih digelayuti kegelisahan. Tombak ini adalah peninggalan yang sangat berharga. Warisannya tidak ternilai bagi keluarganya. Tidak terbayangkan bila pusaka ini harus rusak dan kehilangan kekuatannya. Kuncoro menelan ludah, menyadari bahwa perjalanan kali ini mungkin tidak akan mudah. Jadi perjalanan kita kali ini bukan sekedar perjalanan biasa ya, Mbah? Mbah Arya menarik nafas, seolah menghela beban berat yang tertahan di dadanya. Sorot matanya redup, namun ada keteguhan yang menguat di sana. Mungkin saja mencari bahan pengganti untuk pusaka seperti ini bukanlah perkara mudah. Bahkan mungkin kita harus melibatkan unsur-unsur dari masa lalu. Sesuatu yang mungkin sudah hilang dari dunia ini. Jawab Mbah Arya dengan nada penuh keyakinan, meski dalam hatinya tersimpan kekhawatiran yang dalam. Sejenak ketiganya terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Mbah Arya menatap kedua pemuda di hadapannya. Baginya perjalanan ini tidak hanya tentang memperbaiki pusaka, tetapi juga tentang mengajarkan Reza dan Kuncoro nilai dan keberanian yang tidak mudah mereka temukan di tempat lain. Ini akan menjadi ujian sekaligus pelajaran bagi mereka. Matahari kian tenggelam, menyisakan semburat jingga di ufuk barat menandakan waktu maghrib yang hampir tiba. Mbah Arya segera memberikan isyarat pada mereka. Kita sholat maghrib bersama sebelum berangkat supaya perjalanan kita nanti dipermudah. Reza dan Kuncoro mengangguk, segera menuju sumur di belakang rumah untuk berwudu dan membersihkan diri. Meski tubuh mereka lelah, ada kobaran semangat yang menguat dalam hati masing-masing. Kesempatan untuk ikut dengan Mbah Arya dalam perjalanan yang penuh arti seperti ini bukanlah sesuatu yang datang setiap hari. Dan mereka tidak ingin melewatkannya, apalagi perjalanan ini demi sahabat mereka, Mahendra, yang kini juga tengah menempuh perjalanan seorang diri untuk meruat pusaka. Selesai sholat maghrib, mereka kembali ke teras, bersiap untuk memulai perjalanan panjang yang sudah direncanakan. Di bawah temaram cahaya lampu teras, Mbah Arya meraih tas kain lusuh yang telah disiapkannya sejak tadi, memasukkan beberapa barang yang mungkin akan mereka perlukan di perjalanan. Ia lalu membalut tombak Madusena yang patah dengan kain putih tebal, mengikatnya erat dengan tali supaya aman. Di tengah kesibukan merapikan barang-barang, terdengar langkah halus dari dalam rumah. Uti muncul di ambang pintu membawa bungkusan kecil berisi makanan dan beberapa perlengkapan lain yang mungkin berguna.
Ini untuk bekal di jalan supaya kalian tidak kelaparan. Uti menyodorkan bungkusan itu pada Mbah Arya. Tatapan lembutnya menyiratkan perhatian yang tulus. Mendengar ucapan itu, Reza dan Kunchoro tersenyum lebar. Mereka tidak bisa menyembunyikan antusiasme. Masakan Uti selalu menjadi favorit dan setiap aroma yang tercium dari bungkusan itu membangkitkan selera mereka. Uti emang paling pengertian, Yosa. Kunchoro terkekeh, matanya berbinar membayangkan kelezatan masakan Uti. Reza yang tidak sabar mengendus aroma dari bungkusan itu yang masih hangat di pinggirnya dengan penuh hikmat. Ia memejamkan mata seolah sedang menebak isi makanan di dalamnya. Cakangkung, perkedel, sambal terasi dan Reza tiba-tiba terdiam, keningnya berkerut, hidungnya masih mengendus-endus mencari aroma tambahan yang tertinggal di udara. Rasanya ada satu menu lagi yang belum ia sebutkan. Kunchoro yang melihat Reza mendekatkan wajahnya ke bungkusan dan ikut mengendus. Ayam kecap, ya? Iya benar, ayam kecap. Ekspresi wajahnya berubah senang seolah telah menaklukkan teka-teki sulit melihat tingkah laku kedua pemuda itu. Mbah Arya dan Uti saling memandang, menahan tawa mereka dalam hati. Uti merasa terhibur melihat semangat Reza dan Kunchoro. Kalau soal makanan kalian hafal banget ya. Uti tertawa kecil, merasa senang sekaligus terkesan dengan selera kedua pemuda ini. Hihi, masakannya Uti itu selalu bikin ngiler. Wes ayo kita berangkat, nanti malah kemalaman. Reza dan Kunchoro segera menanggapi, mengangguk patuh sambil berpamitan dengan Uti. Kami jalan dulu ya Uti. Kalian hati-hati yo, jangan kebut-kebut bawa mobilnya. Setelah berpamitan, mereka bertiga berjalan menuju mobil Reza yang terparkir di halaman. Reza duduk di kursi pengemudi, Mbah Arya mengambil tempat di sebelahnya, sementara Kunchoro duduk di kursi belakang seperti biasa. Perlahan mobil mulai melaju meninggalkan halaman rumah yang mulai diselimuti gelap malam. Uti tetap berdiri di depan pintu, mengiringi kepergian mereka dengan doa dan harapan agar perjalanan ini diliputi keselamatan dan keberkahan. Langit semakin gelap, hanya rembulan yang menggantung di angkasa memberikan sedikit penerangan di sepanjang perjalanan. Jalan yang mereka lalui tampak sunyi, sesekali hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup. Suasana di dalam mobil mulai hening. Kunchoro hanya mematung di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Reza fokus mengemudi sementara Mbah Arya duduk sambil mengarahkan mereka. Setelah puluhan tahun, akhirnya ia kembali ke desa teman lamanya, namun jalanan yang telah banyak berubah tampak sedikit membingungkannya. Ini benar jalannya, Mbah? Seingatku memang lewat sini. Reza sedikit was-was dengan ingatan Mbah Arya. Jalur yang mereka lalui semakin tidak lazim untuk menuju sebuah desa, ditambah dengan kurangnya penerangan di sepanjang jalan. Itu dia desanya. Mbah Arya menunjuk ke depan ke arah gapura desa yang diterangi lampu kuning kusam. Di atasnya terpampang sebuah nama, Desa Mandalaya. Reza menyipitkan mata memperhatikan desa itu. Ada sesuatu yang terasa aneh dengan desa itu. Saat mobil perlahan melewati gapura Desa Mandalaya, suasana mencekam segera terasa. Jalanan yang mereka lewati dipenuhi kabut tebal seakan menyembunyikan desa dari tatapan dunia luar. Kenapa sepi sekali desa ini? Desa Mandalaya yang dulu pernah Mbah Arya kenal sebagai desa hidup yang penuh canda tawa dan aktivitas warga, kini terasa sunyi dan mati. Tidak ada satupun yang terdengar kecuali deru mesin mobil yang mereka kendarai. Rumah-rumah tampak gelap, jendelanya tertutup rapat seolah tidak ingin ada yang melihat ke dalam. Reza memperlambat laju mobil, mengamati sekitar dengan kening berkerut. Bah, ini bener desanya, kok kayak gak ada orang sama sekali. Mbah Arya diam, matanya tajam memandang ke depan, berusaha mengingat desa yang pernah ia tinggalkan puluhan tahun silam. Namun yang ia lihat sekarang benar-benar berbeda, seolah ada tirai kelam yang menyelimuti setiap sudut desa ini. Seingatku ini memang Desa Mandalaya, tapi tidak pernah sekosong ini. Tiba-tiba muncul siluet di jalan tepat di depan mereka. Siluet itu berjalan pelan.
Gerakannya kaku dan tidak wajar, seperti mayat hidup yang baru bangkit dari tanah. Reza segera menghentikan mobil, menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat. Bah, itu orang atau demit? Itu orang, tapi... Mbah Arya menegaskan penglihatannya. Dari balik kaca, wajahnya terlihat pucat, matanya putih dan hampa seolah kehilangan cahaya kehidupan. Ada yang tidak beres. Orang itu seperti terkena pengaruh sesuatu. Apa kita turun saja, Mbah? Ayo kita turun, tapi tetap waspada. Mereka membuka pintu mobil dan perlahan mendekati sosok itu yang sekarang hanya beberapa meter di depan mereka. Orang itu terlihat seperti warga biasa, namun cara jalannya, pandangan kosongnya, dan kulit wajahnya yang tampak terlalu pucat jelas menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Bah, ada yang datang lagi. Mbah Arya berpaling ke arah yang ditunjuk Reza. Dari arah samping jalan desa muncul siluet lain yang tampak normal. Langkahnya tegap dan penuh keyakinan, tanpa ragu mendekati warga yang tampak tidak sadarkan diri tersebut. Dengan cekatan ia menempelkan sesuatu di kening orang itu, seraya melafalkan bacaan yang tidak terdengar jelas. Sepertinya dia sedang menyadarkan orang itu. Mbah Arya dapat merasakan kalau benda yang ditempelkan itu ia gunakan untuk menetralkan pengaruh yang berada di tubuh warga yang terlihat tidak wajar. Tak lama kemudian, dua siluet lain muncul dari balik kabut, membantu orang yang tiba pertama kali. Sosok yang tidak sadarkan diri itu perlahan mulai diam, tubuhnya meluruh seolah kehilangan ketegangan. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk, mereka bertiga menggotongnya menjauh dari sana, seraya berbisik satu sama lain. Mbah Arya mendekati sosok yang tengah sibuk membangunkan warga yang pingsan. Ada perasaan familiar yang perlahan muncul dalam benaknya saat ia melihat orang itu. Seorang pria parubaya dengan janggut mulai memutih, meski rambutnya penuh uban, tubuhnya masih kokoh dan posturnya tegap. Tidak salah lagi, ini adalah teman lamanya, Patra. Ki Patra menoleh seolah baru menyadari kehadiran Mbah Arya dan Reza. Matanya menyipit penuh rasa penasaran, namun begitu pandangannya bertemu dengan mata Mbah Arya, keterkejutan tergambar jelas di wajahnya. Ia pun mendekat. Arya, benarkah ini kau? Mbah Arya tersenyum tipis dan mengangguk. Perasaan hangat menyelimuti hatinya. Waktu memang berlalu, tapi mereka tetap bisa mengenali satu sama lain. Iya, ini aku, Arya. Lama sekali ya, Patra. Ki Patra menepuk bahu Mbah Arya dengan hangat. Raut wajahnya berseri-seri, menunjukkan rasa senangnya bertemu kembali dengan sahabat lama. Meski begitu, sorot matanya tetap gelisah saat ia menelisik ke arah jalan desa yang tertutup kabut tebal. Ada apa, Patra? Apa yang sedang terjadi di sini? Mbah Arya ikut mengedarkan pandangannya ke sekitar. Kabut malam itu begitu pekat, tidak ada sosok lain yang terlihat. Banyak hal yang terjadi, Arya. Lebih banyak dari yang bisa aku jelaskan di sini. Jawab Ki Patra dengan nada serius. Tatapannya masih terarah ke desa yang tampak tidak tenang. Setelah menarik nafas panjang, seolah menimbang-nimbang sesuatu, Ki Patra akhirnya memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Ayo kita bicara di rumahku. Tempat ini tidak aman untuk pembicaraan panjang.